Nikel adalah salah satu kekayaan alam yang dimiliki bumi Celebes, khususnya di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan nikel di wilayah ini pada satu sisi memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian daerah dan negara. Namun di sisi lain, eksploitasi berlebihan juga dapat menyebabkan degradasi lingkungan, degradasi kawasan hutan diidentifikasi dari penurunan kerapatan vegetasi pada kawasan pertambangan. Lantas, seberapa besar perubahan kerapatan vegetasi di Kecamatan Pomala? Dan bagaimana sebaran bukaan lahan di Kecamatan Pomala? Apakah perlu dilakukan upaya rehabilitasi lahan di Kecamatan Pomala? Halo Sobat Peneliti, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Dewiar dan saya Dina Ulia. Kami sebagai finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Pusat Prestasi Nasional tahun 2022 dalam bidang fisika terapan dan rekayasa dengan penelitian berjudul Identifikasi Perubahan Kerapatan Vegetasi dan Pemetaan Sebaran Bukaan Lahan sebagai Analisis Prioritas Rehabilitasi Lahan. Studi kasus pertambangan nikel Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Proses penggalian lapisan tanah pada aktivitas pertambangan selalu diawali dengan kegiatan pembersihan lahan atau land clearing. Aktivitas ini akan mengakibatkan berkurangnya kerapatan vegetasi lahan. Selain itu, kegiatan pertambangan dalam proses pengambilan bahan mineral dalam lapisan tanah selalu menyebabkan munculnya lahan terbuka disertai lubang galian. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis dampak aktivitas pertambangan terhadap perubahan kerapatan vegetasi dan pemetaan sebaran bukaan lahan di kawasan pertambangan nikel Kecamatan Pomala. Nah, melalui teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis melalui metode analisis kuantitatif, maka diperolehlah bagaimana perubahan kerapatan vegetasi dan sebaran bukaan lahan di kawasan pertambangan nikel Kecamatan Pomala. Kemudian, melalui analisis kualitatif, maka diperolehlah bagaimana wilayah-wilayah yang menjadi prioritas kita dalam upaya rehabilitasi lahan. Kemudian, kami juga merumuskan rekomendasi upaya rehabilitasi lahan yang cocok dan tepat bagi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan peta, hasil analisis NDVI kerapatan vegetasi Kecamatan Pomala tahun 2014 menunjukkan Desa Tambea dan Uko-Uko memiliki kerapatan vegetasi yang rapat, sedangkan untuk desa lainnya memiliki kerapatan vegetasi yang kurang rapat seperti Pesoua, Sopura, Pomala, Hakatutobu, Oko-Oko, Kumoro, Pelambua, Tonggoni, Toutobo, dan Dawi-Dawi. Desa Kumoro mengalami perubahan kerapatan vegetasi. Desa Kumoro pada tahun 2014 memiliki kerapatan vegetasi 0,35 sampai dengan 0,45, mengalami penurunan hingga menjadi 0,25 sampai dengan 0,35. Sedangkan untuk desa lainnya memiliki kerapatan vegetasi yang sama seperti sebelumnya. Berdasarkan peta sebaran bukaan lahan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat bukaan lahan di wilayah izin usaha pertambangan pada 7 desa Kecamatan Pomala, yaitu Desa Pomala, Desa Pesoua, Desa Kumoro, Desa Tambea, Desa Hakatutobu, Desa Sopura, dan Desa Oko. Nah, jika kita bandingkan dengan peta sebaran bukaan lahan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Desa Kumoro mengalami perluasan bukaan lahan pada wilayah izin usaha pertambangannya. Desa Kumoro pada tahun 2014 memiliki nilai kerapatan vegetasi rendah. Namun, kerapatan vegetasi ini mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu Desa Kumoro memiliki nilai kerapatan vegetasi sangat rendah dibandingkan tahun 2014. Berdasarkan analisis perubahan kerapatan vegetasi dan sebaran wilayah izin usaha pertambangan, maka dirumuskan wilayah prioritas rehabilitasi lahan yakni pada desa Oko-Oko, Hakatutobu, dan Kumoro dengan kategori kerapatan vegetasi mayoritas sangat rendah. Sementara itu,
berdasarkan aspirasi masyarakat terkait dampak positif dan negatif aktivitas pertambangan, wilayah prioritas rehabilitasi lahan yakni pada desa Pesouwa, Sopura, Oko-Oko, Hakatutobu, dan Tambea. Berdasarkan hasil penelitian, kami dapat menyimpulkan yang pertama, aktivitas pertambangan nikel di Kecamatan Pomala menimbulkan terjadinya penurunan kerapatan vegetasi, utamanya Desa Komoro yang mengalami penurunan nilai kerapatan vegetasi dari kategori kerapatan rendah menjadi kategori kerapatan sangat rendah pada rentang tahun 2014 hingga tahun 2022. Yang kedua, aktivitas pertambangan menyebabkan bukaan lahan pada Desa Komoro, akibatnya terjadi penurunan kerapatan vegetasi. Yang ketiga, berdasarkan analisis perubahan kerapatan vegetasi, sebaran bukaan lahan wilayah pertambangan dan aspirasi masyarakat, dihasilkan rekomendasi wilayah prioritas rehabilitasi lahan yakni pada Desa Oko-Oko, Hakatutobu, Komoro, Pesouwa, Sopura, dan Tambea. Saran yang dapat kami berikan dari penelitian ini yaitu: pertama, diperlukan upaya revegetasi oleh pihak perusahaan tambang pada kawasan lahan terbuka akibat pertambangan serta pada area pemukiman masyarakat sekitar. Yang kedua, mengusulkan kepada pihak pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan wilayah prioritas rehabilitasi lahan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah atau RKPD. Dan yang ketiga, perlu diadakan kajian lebih lanjut dan lebih rinci terkait upaya rehabilitasi lahan dan reklamasi bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta keinginan masyarakat sekitar. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peneliti muda.